Assalamualaikum arkadaşlar. Hari ini kita akan belajar bahasa Turki lagi. Nah, tema hari ini adalah tentang çoğul ekleri atau çokluk ekleri. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah jamak. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bentuk jamak dalam bahasa Turki. Nah, sebelum kita membahas tentang jamak, saya akan bahas tentang pembagian huruf vokal dalam bahasa Turki. Huruf vokal dalam bahasa Turki itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kalın, yaitu tebal artinya. Dan yang kedua adalah ince, yang artinya tipis. Jadi ada dua huruf vokal, yang pertama kalın, yang kedua ince. Kalın itu tebal, ince itu tipis. Nah, apa saja yang termasuk huruf vokal kalın atau tebal? Yaitu A, E, O, U. A, E, O, U. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam huruf vokal ince atau tipis yaitu E, I, Ö, Ü. E, I, Ö, Ü. Nah, huruf kalın dan ince ini harus dihafalkan teman-teman. Karena sepanjang belajar bahasa Turki akan menemukan huruf-huruf ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bentuk jamak dalam bahasa Turki. Untuk membentuk jamak pada kata benda dalam bahasa Turki menggunakan kata lar dan ler, ya, lar dan ler. Nah, kapan menggunakan lar dan kapan menggunakan ler? Mari kita bahas di bawah ini. Oke. Lar digunakan ketika kata benda huruf vokal terakhirnya ada huruf kalın, ya. Jadi kalau ada kata benda huruf vokal terakhirnya, ya, huruf vokal terakhir, entah dia itu di akhir ataupun di kedua terakhir, yang penting dia itu huruf vokal terakhir pada kata benda tersebut. Nah, sedangkan ler digunakan ketika kata benda huruf vokal terakhirnya ada huruf ince. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di kata benda tersebut ada huruf vokal terakhirnya itu huruf kalın, maka kita pakainya lar. Nah, tapi kalau misalkan di kata benda tersebut ada huruf vokal terakhirnya itu huruf ince, maka kita menggunakan ler. Oke, contoh lar. Ingat, harus ada huruf vokal kalın ya. Contoh, kitab artinya buku. Itu satu buku ya. Menjadi kitaplar. Menjadi kitaplar. Kenapa lar pakainya? Karena huruf vokal terakhirnya ada huruf A, yaitu huruf kalın. Contoh yang kedua yaitu şarkıcı. Şarkıcı artinya penyanyi. Menjadi şarkıcılar. Şarkıcılar, ya. Kenapa pakai lar? Karena huruf vokal terakhirnya ada huruf E, huruf kalın. Kemudian contoh yang ketiga, televizyon, ya. Televizyon artinya TV. Menjadi televizyonlar. Televizyonlar. Ya, kenapa pakai lar? Karena huruf vokal terakhirnya ada salah satu huruf kalın yaitu O. Kemudian contoh yang selanjutnya kutu. Kutu itu kotak atau box. Nah, menjadi kutular. Kutular, ya. Kenapa pakai lar? Karena huruf vokal terakhirnya ada salah satu huruf kalın yaitu U. Nah, sekarang contoh dari ler. Ya, kalau ler ini ingat ya, harus ada huruf vokal ince atau tipis. Oke, contohnya pencere.
penjere artinya jendela, menjadi penjereler, jendela-jendela ya. Kenapa pakai ler? Karena huruf vokal terakhirnya ada salah satu huruf inje yaitu e. Oke, yang kedua kedi. Kedi itu artinya kucing, menjadi kediler ya, kediler, jadi kucing-kucing ya, pakai ler karena ada huruf inje yaitu i. Kemudian köy. Köy itu artinya desa atau bisa juga kampung atau ya kampung. Kalau misalkan kampung-kampung atau desa-desa menjadi köyler ya, köyler ya, pakai ler karena ada huruf vokal terakhirnya itu e ya, huruf vokal terakhirnya. Oke, kemudian otobus. Otobus artinya bis ya, kalau misalkan banyak jamak berarti menjadi otobusler ya, otobusler ya. Kenapa pakai ler? Karena huruf vokal terakhirnya ada huruf vokal inje yaitu u. Oke teman-teman, selain aturan di atas, ada beberapa aturan lagi dalam kata tunjuk jamak ini. Nah, aturan-aturannya di bawah ini. Yang pertama, jika kata bendanya sudah diawali dengan angka, maka tidak perlu lagi menggunakan lar atau ler ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan jamak, tapi kalau di depannya sudah kita kasih angka, maka itu tidak perlu lar atau ler karena angka sudah menunjukkan suatu suatu jumlah gitu ya. Kayak contoh, 5 kutu. 5 kutu, 5 kotak atau 5 box. Bukan 5 kutular. Nah, ini salah ya. Jadi kalau udah ada angka tidak perlu lagi ada lar atau ler. Kayak contoh yang kedua, on range. On range 10 murid. Jadi bukan on rangeler. On rangeler itu salah. Oke, yang selanjutnya yedi kedi. Yedi kedi 7 kucing. Jadi bukan yedi kediler ya. Salah nih kalau misalkan kita pakai yedi kediler. Ya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sudah kita kasih angka di depannya, maka tidak perlu menggunakan lar atau ler untuk merubah kata benda tersebut ke dalam bentuk jamak. Oke, yang kedua, jika kata cok artinya banyak, bircok juga banyak atau beberapa, az artinya sedikit, bunlar ya ini kita udah belajar, bunlar, shunlar, onlar, atau kata tunjuk jumlah lainnya disebutkan, maka tidak perlu ditambahkan lar atau ler. Nah, jadi ini sama juga. Kalau misalkan yang pertama kan tadi, kalau misalkan sebelum kata benda itu ada angka, maka tidak boleh menggunakan lar atau ler. Nah, yang kedua juga, kalau misalkan sebelum kata benda itu ada kata cok, ada kata bircok, ada kata az, bunlar, shunlar, onlar, atau kata tunjuk jumlah lainnya, maka itu tidak perlu lagi menggunakan lar atau ler. Nah, contohnya cok insan, banyak orang, itu nggak perlu pakai cok insan lar. Kemudian az renji, sedikit murid, nah itu nggak perlu lagi pakai az renjiler. Kemudian bunlar bardak, ini gelas-gelas. Nah, itu jadi bukan lagi pakai bunlar bardaklar. Oke, kemudian yang ketiga, ada kata-kata yang dikecualikan dalam grammar bentuk jamak ini, yaitu untuk kata-kata serapan dari bahasa asing. Nah, bahasa serapan yang bukan asli dari bahasa Turki, untuk merubah kata benda tersebut ke dalam bentuk jamak, maka selalunya menggunakan kata ler. Tidak peduli ada huruf vokal inje ataupun kalen ya terakhirnya, tetap harus pakai ler. Contohnya ada kata kalp, hati artinya, menjadi kalpler, bukan kalplar. Nah, kalau misalkan kita mengikuti grammar, karena terakhirnya itu ada huruf vokal kalen, maka harusnya pakai kalplar. Tapi karena ini
bahasa serapan dari bahasa Arab. Jadi dia tetap menggunakan ler. Kemudian saat. Saat, jam. Nah, menjadi saat ler, bukan saat lar. Oke, kemudian ada kata harf. Harf itu huruf. Menjadi harfler, bukan harflar. Kemudian ada kata pilan. Pilan, rencana, artinya rencana, menjadi pilanler, bukan pilanlar. Gitu teman-teman.